Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ayyuhal hudur, kaum muslimin muslimat, al-akhwas, ketua pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, Mas Kyai Puji Handoko MPD, yang alumni IAINU Kebumen. Alumni IAINU Kebumen. Ya. Ketua pengurus cabang Muhammadiyah Gombong, Al-Mukarram Kiai Haji Yahya sinten niki? Yahya Fuad SE, insinyur, beserta Ibu Lilis Suryani. Betul ya, betul. Ya, Lilis Suryani Yahya Fuad. Ya. Yang saya hormati jajaran ya Direktur Utama dan jajaran direksi, Ketua BPH dan jajarannya, wabil khusus juga Direktur PKU Gombong, RSPU Gombong, Dr. Muhammad Miftahuddin MARS itu. Kemudian Direktur Rumah Sakit Agisna Korea, iya. Dr. Jamal, Direktur Rumah Sakit Amanah Sumbyuh, Dr. Sri Hidayah. Bapak dan Ibu Purnawirawan, ya, Laskar Syaibah PKU Gombong. Kemudian para pegawai di lingkungan PKU Gombong dan juga anak-anak yatim piatu, abang becak semuanya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita semua bisa kumpul di masjid ini dalam rangka bersama memperingati Nuzulul Quran Ramadan 1445 Hijriah. Tadi panitia Pak Kyai Puji Handoko bilang karena saya puasanya hari Selasa, maka sekarang tanggal 17, berarti menghormati saya. Terima kasih, ini tepuk tangan ini. Bedanya sedikit sebenarnya ya. Jadi saya kalau ditanya Pak Dawam, apa sih bedanya yang Senin dengan yang Selasa? Kalau yang Senin itu quick count, kalau yang Selasa real count. Kan harus dilihat secara manual ya. Dan itu enggak apa-apa ya, secara fikih pun enggak ada masalah. Artinya begini Bapak, di NU pun ada yang menggunakan hisab. Memang NU organisatoris itu karena berdasarkan muktamar harus ru'yatul hilal. Tapi banyak kiai pondok pesantren yang menggunakan hisab. Termasuk almarhum lik saya di Tanjung Sari itu selalu menggunakan hisab. Maka sering bareng dengan Muhammadiyah lik saya itu puasanya maupun badannya. Tapi sekarang sudah almarhum itu. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, tadi sudah dibacakan kurikulum vitae saya itu banyak, diantaranya saya pernah jadi pengurus IJMI Kebumen bareng Kiai Fuad, zaman Pak Bupati Amin Sudibyo dulu. Ya, masih muda waktu itu Pak Fuad. Ya, tahun 93 kan masih muda sekali, padahal umurnya di bawah saya gitu. Saya nggak tahu sudah punya istri Bu Iis atau belum waktu itu, saya nggak tahu tahun 93.
Sering ketemu di pendopo bareng ya, karena ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia kan besutan pemerintah Golkar waktu itu. Jadi ya siapa saja yang dekat dengan Golkar bisa masuk di ICMI. Kebetulan saya PNS, jadi dianggap ya bisa masuk di ICMI. Ya Kiai Fuad dari pengusaha juga dekat dengan Pak Amin Sudibyo waktu itu, sehingga masuk di pengurus ICMI Kabupaten Kebumen. Itu pengalaman. Tadi soal puasa, ya ini sekali lagi ini bukan masalah bagi saya. Yang penting jangan sampai kita semua Bapak Ibu kalau ada puasa 2 ikut yang carry, kalau ada badan 2, badan loro ikut singgisit. Nah, itu jangan begitu. Yang penting ada yang diikuti, apa Muhammadiyah, apa pemerintah, apa NU, apa kiai siapa. Di sana kan kalau hisab waman sodakohu, dan siapa saja yang membenarkannya boleh mengikuti. Jadi itulah yang terjadi, dan itu ternyata terjadi di seluruh dunia. Yang perbedaan awal Ramadan ini misalnya Arab Saudi dan sekitarnya hari Senin. Tapi negara yang jejer Oman wetane itu Selasa. Selandia Baru itu Senin, kulone Australia Selasa. Amerika Senin, Eropa Senin. Nah, ini itulah ya. Justru berbeda itu jadi indah. Ning biasane nek para bakul niku nek seneng badane malah beda. Sebab apa? Perpegane double. Nek ngilmune bakul. Baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, temanya itu kesalehan pribadi dan kesalehan sosial dalam perspektif Al-Quran. Soleh itu kunci orang masuk surga, Bu. Jadi besok di surga itu isinya orang-orang yang soleh. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu isinya itu adalah orang-orang yang soleh, wa man solaha. Dan siapa saja orang-orang yang soleh min abaihim, dari jalur ayah, wa azwajihim, jalur istri, suami, wa dzurriyyatihim, dan jalur anak cucu semuanya. Itu yang akan masuk surga. Maka kuncinya, ibu-ibu, kira-kira jenengan ngenjang teng akhirat kepengin ketemu karo bojo sing siki apa ora? Kepengin nggih? Kuncinya jadilah wanita yang soleh. Saya tanya balik bapak-bapak, besok ingin ketemu istri yang di sini atau minta ganti? Iya. Iya. Memang surga isinya orang yang soleh. Jelas, waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maknanya apa? Besok kita di surga itu akan reuni lintas generasi. Kalau sekarang reuni kan sing seangkatan, tahu ketemu nang dunya. Besok panjenengan teng surga teng akhirat, uli ketemu, uli reuni, orang mukur sinang dunya. Jalur ke atas siapapun yang kita enggak ketemu asal soleh, ketemu besok nang haring akhirat. Jalur mengisor anak putu terus sampai kiamat, sing soleh-soleh besok kumpul nang haring kana, nang haring kafe, nang haring surga. Ya. Asal tadi syaratnya waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kadang-kadang kula niku manjan kurang sreg nek ndonga sholat jenazah. Ya Allah, gantilah
abdilhu abdilha, itu suami atau istri yang lebih baik besok di akhirat. Nyong batin kayak izin pura karo sing duwe bojo. Lah iya, tapi ada doa itu, Bang, ada doa itu gitu. Ada doa, ya Allah gantilah suami atau istri besok di akhirat yang lebih bagus. Ini kadang-kadang saya mikir, apa bojone orang cilik ngati kayak ya. Didongakaken gantilah, gantilah istri atau suami yang lebih baik di akhirat besok. Ini, tapi itu doa yang sudah biasa didoakan, dibacakan oleh para imam sholat jenazah. Bapak Ibu yang saya hormati, orang itu memang bisa baik ke atas secara vertikal, soleh secara vertikal. Apa itu? Ya sholat, puasa. Itu bentuk-bentuk kesalehan vertikal. Tapi kesalehan vertikal itu bisa tipu-tipu, bisa ngelomboni. Ya. Justru orang itu akan kelihatan dia baik atau tidak ketika urusannya dengan sesama manusia. Maka ketika Umar bin Khattab dulu jadi presiden, jadi khalifah, ada teman akrabnya Umar bin Khattab mengajukan, merekomendasikan seorang untuk jadi gubernur. Ditanya oleh Umar, apa saudara pernah bisnis bareng dengan dia? Oh, belum pernah. Apakah saudara rumahnya dekat, tetangga jejer? Oh, tidak. Apakah saudara pernah pergi bareng dengan dia? Oh, belum pernah. Ya Amirul Mukminin. Lah terus apa alasan saudara mengusulkan dia jadi gubernur? Ya Khalifah Umar, beliau itu rajin ke masjid jamaah. Ditolak oleh Umar bin Khattab. Sebab wong rajin ke masjid itu bisa pura-pura. Termasuk wong puasa juga bisa pura-pura. Etok-etok itu jelek gitu. Padahal lagi isi gitu. Atau ada yang lain. Nah, maka kesalehan sosial itu menjadi penting dan itu merupakan wujud ekspresi wujud dari kesalehan vertikal. Mestine nek wong wis sembayange wis bener, dengan sesama pun harus bagus. Mestinya begitu. Karena ketika sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam itu maknanya damai. Damai dengan kanan dan damai dengan kiri. Lah, kalau sudah sholatnya kenceng, mestinya ora gelem ngelomboni wong. Mestinya begitu. Kalau sudah sholatnya bagus, puasanya bagus, perintah yang lain, misalnya kita disuruh untuk menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang duafa, itu bentuk kesalehan sosial. Nah, kesalehan vertikal itu tadi saya katakan bisa pura-pura, simbolis. Orang pakai peci itu kan tergantung niatnya, Pak. Ini bukan Islam ini. Maka namanya songkok nasional. Bukan songkok muslim. Kan begitu. Karena ini khas Indonesia. Nah, kalau di Arab, kalau panjenengan pakai peci hitam, itu pasti orang Arab akan bilang Anda Andalusia, Indonesia, iya. Atau Malaysia. Tapi kalau Arab, Saudi itu enggak hitam, tapi bentuknya ya model senik, tapi harus ada serbannya, Pak, Bu. Jadi kalau pakai topi kaji enggak pakai serbannya, itu kurang Arab. Dan itu budaya Arab, Bang, bukan Islam. Pegawai bank, pegawai terminal, pegawai bandara di Arab Saudi yang laki-laki, ya tetap pakai tutup kepala tapi dilampiri, ditutupi dengan serban. Apa namanya itu? Serban itu. Ya serban ya. Itu Arab, bukan Islam, ya. Karena pada prinsipnya Islam itu pakaian itu yang penting nutupi ngorat. Kalau celana kayak gini, jas
Ini jas kan Eropa. Eropa itu Kristen. Apa terus ndang saya terus jadi Kristen? Ini soal preferensi, soal pilihan. Walaupun Kanjeng Nabi itu sukanya ada pakaian yang paling disukai oleh Nabi adalah komis, gamis bahasa Jawanya. Gamis. Gamis itu jenis pakaian yang langsung jubah. Kalau di Arab nggak ada masalah karena memang udane setahun paling banter pindo orang anak belet. Lah nek nang aring Kebumen nang Gombong nganggo jubah. Profesinya tukang deres jadi masalah, Pak. Jadi apapun pakaiannya up to you, terserah padamu. Yang penting nutupi ngorat. Itu kuncinya. Ya, betul. Jadi harus dipahami bahwa itu Arab, gamis itu Arab dulunya. Buktinya Abu Jahal juga pakai jubah. Ya. Sudah pernah nonton film The Message itu? Ya, itu. Saya nonton ternyata musuh-musuhnya Nabi Muhammad juga pakai jubah. Karena itu Arab bukan Islam. Jadi ini kadang-kadang orang terkontaminasi hal-hal yang berbau Arab itu mesti Islami, belum tentu. Belum tentu. Nah, ibu-ibu juga demikian, yang penting nutupi ngorat. Satu nutupi ngorat, dua tidak transparan. Nutupi ngorat yang transparan. Lah itu juga nggak benar. Jadi nutupi ngorat, tidak transparan, tidak ketat. Nah ini penting, ya. Bahkan dalam rangka keamanan wanita, Pak, ibu-ibu, konon di Thailand itu pekerja publik itu di perusahaan itu harus pakai celana yang juga ada kuncinya. Ya, ada kuncinya. Jadi nek ana wong lanang arep ngratil mandan proses sesuai. Ya, kalau itu kita lihat dari sudut pandang keamanan Islam itu Islami. Coba Bapak Ibu, ini Pak Kiai Fuad ini sudah sering terbang ke Singapura. Di Singapura itu yang namanya toilet itu di tengah-tengah kerumunan waiting room. Ya. Beda dengan di sini, biasanya toilet itu di belakang. Duh, saya kaget loh. Toilet kok di tengah-tengah orang nunggu mau terbang. Usut punya usut, ternyata pekerja kebersihannya, screening service-nya itu standby terus. Begitu ada orang masuk ke toilet, keluar langsung masuk, langsung disemprot, jas, semprot minyak wangi. Ya seger. Tapi coba kalau di sini yang main toilet, ngasih watuk sing liwat itu. Artinya apa? Kita sudah punya hadis an-nadzafatu minal iman, atau jargon lah minimal. Di Singapura tidak punya hadis itu, tapi sana lebih bersih daripada kita. Berarti sana itu lebih Islami daripada kita yang mengaku Islam, padahal punya jargon an-nadzafatu minal iman. Ini contoh ya. Jadi itu bentuk kesalehan sosial itu Bu namanya Bu. Nah, kita juga diusahakan ini dengan puasa Ramadan tahun ini, di samping kita menjadi bertakwa, kan ujung-ujungnya tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Manhum al-muttaqun, sinten niku ingkang dipun sebat orang bertakwa. Kita kembali kepada tafsir ayat dengan ayat. Al-Quran itu hudal lil muttaqin, surat Al-Baqarah. Yang pertama tanda orang yang bertakwa adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang takwa itu harus beriman kepada yang gaib. Apa sembarang yang gaib? Tidak. Yang gaib yang disebut di dalam Quran dan Sunnah. Kita wajib percaya.
walaupun mungkin belum pernah lihat, belum pernah merasakan. Contoh, adanya surga dan neraka, walaupun kita belum pernah survei ke sana, baru Nabi Muhammad yang sudah survei ke sana tentang surga dan neraka, tapi di dalam Al-Quran disebut Al-Jannah An-Nar, kita wajib mengimani. Yang kedua, banyak lagi malaikat. Walaupun kita belum pernah ketemu, setan iblis, walaupun kita sudah jadi batire setan barang, kita enggak pernah ketemu, belum pernah salaman, tapi disebut di dalam Al-Quran kita wajib beriman adanya setan iblis, adanya pahala, adanya hari akhir, kiamat besok. Itu wajib kita beriman walaupun kita belum pernah ke sana. Baru Nabi Muhammad yang sudah survei ke neraka, sorga, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, Mustawa, semuanya sudah dilalui oleh Nabi Muhammad dan kita belum pernah ke sana, tapi disebut di dalam Al-Quran kita wajib mengimani adanya. Kalau soal jenengan percaya atau tidak, misalnya nangaring kebun binatang Jogja itu ada kuda Nil, ya ada berita. Percaya ya enggak apa-apa, tidak percaya enggak apa-apa. Karena itu sesuatu yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Terus yang kedua, orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah. Orang itu dikatakan takwa harus mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan. Mendirikan sholat adalah orang yang istiqomah konsisten sholatnya, dan sholatnya itu punya asar, punya bekas terhadap kepribadiannya. Mesti nek wong wis sembayang ya aja ngelomboni, aja goroh, aja ngerasani wong, aja adu-adu, aja sumpah palsu, dan seterusnya, karena sudah sholat, sudah sembayang. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Nah ini paling tidak tiga tanda orang yang bertakwa ini adalah dua kesalehan vertikal, yang satu kesalehan sosial. Pramila Bapak Ibu sedaya, nggih mumpung niki teng bulan Ramadan, nek onten tarikan urunan tajilan buka bersama untuk masjid, untuk musola, monggo saling berlomba-lomba memberi bantuan snack atau makanan untuk buka bersama orang-orang yang ada di masjid maupun di musola. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disinggung oleh Pak Kiai Fuad soal ukhuwah ini memang penting. Ukhuwah itu ikatan persaudaraan. Kalau di NU itu ada 3 istilah ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah ya sesama Islam, sesama Muslim, kita harus bersaudara. Ini memang problem besar, Pak. Artinya apa? Banyak negara-negara di luar Indonesia yang sesama Muslim itu perang saudara nggak rampung-rampung, Pak. Alhamdulillah kita di Indonesia ini relatif terkendali. Mungkin berkah NU karo Muhammadiyah. Berkah Muhammadiyah dan NU. Coba bayangkan, Pak. Afghanistan itu 98% Muslim dan 95% Sunni bukan Syiah. Perang 40 tahun orang rampung-rampung. Ning ya ujung-ujungnya niku nek kita teliti ujung-ujungnya ya rebutan kekuasaan, Pak. Nah ini yang prihatin, coba. Kemudian lagi Syria sekarang, Pak, porak-poranda negaranya.
mayoritas Sunni, tapi yang satu mengkafirkan, yang satu memasuk nerakakan, dan seterusnya sampai sekarang perang nggak rampung-rampung. Saya juga nggak tahu, mungkin ada dalangnya. Ya. Yaman bahkan ngasih pecah utara dan selatan. Somalia itu 90% itu umat Islamnya Salafi. Ini ya perang baik. Malah jadi perampok yang satu nangaring laut. Ini yang saya nggak tahu. What are they looking for? Apa yang mereka cari? Maka kadang-kadang saya berbangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu coba bayangkan 250 juta. Bahasanya bermacam-macam, agamanya bermacam-macam. Tapi orangnya bisa hidup rukun dan damai. Soal beda biasa, beda pendapatan biasa. Jadi jangan, kalau tadi Kiai Puji Handoko bilang dengan saya itu katanya baina sama wasumursat, saya juga antara Kiai Fuad dengan saya ya baina sama wasumursat. Soal apa namanya materi itu ya. Ini memang apa namanya sudah menjadi kudratullah ya, takdir Gusti Allah. Walaupun saya sudah berusaha maksimal, ya ternyata ya kemampuan saya cuma segitu. Ya saya doanya mudah-mudahan nanti ya kalau tidak saya ya anak saya, kalau tidak anak saya ya cucu saya, kira-kira begitu. Jadi jangan, yang penting kita bersyukur, mudah-mudahan hidup kita ini menjadi manfaat. Dalam konteks Indonesia, Bapak Ibu semuanya, ini memang betul tadi yang namanya para sarjana barat kalau meneliti Islam Indonesia itu harus ngupas Muhammadiyah dan NU. Tulisan ilmiah kok tidak ngupas NU dan Muhammadiyah, itu di jurnal itu dianggap tidak sah. Karena Muhammadiyah dan NU itu mewakili Islam di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, ini soal tadi saya disebut, betul saya itu alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi ketua NU Kebumen alumni UMS, tapi ketua PDM Kebumen alumni IAINU. Ini menarik. Dan alhamdulillah saya juga banyak di kuliah ya, karena tugas belajar jadi kuliahnya all out di sana, tidak apa namanya, tidak pulang pergi, pokoknya tiap minggu saya di Solo, ya seminggu sekali pulang, untuk kalau ada keperluan kantor baru ke kantor, lainnya semuanya di Solo selama 1,5 tahun. Alhamdulillah sempat bertemu dengan Amin Rais, Pak Syafi'i Ma'arif almarhum. Ya, salah satu dosen saya, dosen studi hadis yang luar biasa adalah Profesor Dr. Zuhri dari YIN Salatiga. Dia itu termasuk salah satu anggota Majelis Tarjih pernah dia. Yang menarik, beliau itu saya termasuk mahasiswa yang kritis ya. Tanya pada beliau, Pak Kiai, dia juga putra Kiai itu, tingkat kebenaran hadis itu bagaimana? Karena hadis ditulis itu jaraknya jauh sekali dengan Nabi. 188 tahun, Pak. Ya. Itu tingkat kebenarannya bagaimana? Kesahihannya yaitu 99,9%. Beda dengan Quran. Quran begitu turun langsung ditulis, ada sekretarisnya. Tapi kalau hadis tidak. 188 tahun jarak Imam Bukhari dengan Kanjeng Nabi. Makanya apa namanya, hadis itu tingkatannya bermacam-macam. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang mutawatir. Itu adalah teori para ulama hadis. Jadi kalau kita percaya kepada hadis dan harus percaya,
itu juga harus mempercayai dengan yang membuat teori hadis itu. Bukan hadisnya teorinya, tapi untuk menentukan sahih dan tidaknya itu adalah teori para ulama hadis. Nah ini yang kadang-kadang menjadi perbedaan pandangan. Contoh saja ini Pak, misalnya hadis tentang puasa. Awal Ramadan itu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasina yauman min sya'bana. Berpuasalah kalau kamu melihat bulan. Berbadanlah kalau kamu melihat bulan. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat karena terhalang, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari kalau untuk puasa dan bulan Ramadan 30 hari kalau untuk badan. Persoalannya itu. Kalau NU yang dimaksud melihat ya kudu ndeleng. Nah, Muhammadiyah lain lagi. Melihat itu tidak harus ndeleng, tapi bil ngilmi. Lah kan jadi begitu. Ini bedanya di situ. Kita harus dipahami. Kalau enggak jadi enggak paham. Ya. Ru'yatul bil ngilmi, melihat dengan ilmu. Lah yang satu melihat ya kudu dideleng, diinceng. Ya. Dan kemarin ya hisab Muhammadiyah, hisab NU, hisab Kemenak sama. Tanggal 10 Maret itu bulannya ketika huruf sunset itu tinggi hilal baru 1 derajat. Tidak mungkin bisa dilihat. Ya. Tapi besok ibu-ibu tanggal 9 April itu tinggi hilal ketika matahari terbenam sudah 6 derajat. Maka pasti dari 134 yang dimiliki oleh Kementerian Agama sebagai tempat ru'yat itu nanti ada yang melihat bulan. Lah kita ngitung ora bisa, ndeleng ora kober, semelu bae. Nah, sing gampang kayak gue melu Muhammadiyah, melu pemerintah, melu kiyaine itu sudah cukup. Dan itu boleh ya. Soalnya ndeleng ora kober, ngitung ora bisa. Nah, ini masalahnya. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, nanti kita sharing aja lah. Yang terakhir, ada dispensasi orang boleh tidak puasa. Ya, 1, orang yang sakit. 2, orang yang musafir bepergian. Nah, ini kalau kita teks ayatnya kan jelas Pak. Faman kana minkum maridon aw ala safarin. Ya. Siapa saja yang sakit atau bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhor, hendaklah diganti di hari-hari yang lain. Muncul penafsiran, kue sing meriange kaya ngapa, sing lungane kaya ngapa. Nang Quran nggak dijelaskan Pak. Imam Daud Az-Zuhiri, pokoknya nek lunga kena ora puasa, mengbumen kena ora puasa kan gombong. Itu Daud Az-Zuhiri. Meriang kena ora puasa meriang, pilek sendik ora puasa. Itu Daud Az-Zuhiri. Gerep melu ya monggo. Ning tapi kan tetap wajibnya rutang. Masalahnya itu. Niku sing bebeh. Kena ora puasa ini ngasuknya rutangnya bebeh ora kancane. Puasa dhewekan. Lah, ulama fikih yang lain, jumhur ulama, mayoritas ulama, bepergian yang boleh tidak berpuasa adalah yang menimbulkan tingkat kepayahan yang luar biasa masyaqqat. Jaraknya diperkirakan 81 km, 16 farsah, 81 km. Ya Gombong Wates, ya, Kebumen Wates, Kebumen Magelang itu. Tapi itu dulu itu dengan ukuran kendaraannya unta dan kuda, Bu. Ya, tingkat masyaqqatnya memper, Pak. Tapi nek sekarang Kiai Fuad misalnya nunggang Alphard ber-AC apa enggane ora puasa. Ya.
Tapi nggak ada yang bantah ulama Indonesia asal wis 80 km kena ora puasa. Ning tetep kudu nyarutang. Kalau Daud Az-Zahiri pokoknya asal meriang lunga mengari karang bolong ora puasa. Itu Daud Az-Zahiri itu. Mazhabnya ada itu, fikihnya ada. Terus yang meriang yang parah, ma'dub. Ini bahasa fikihnya ma'dub. Ma'dub itu meriang yang parah yang tidak mungkin sembuh. Tentu menurut medis ya. Ini enggak puasa, cukup membayar fidyah. Ya, monggo sing kagungan keluarga sakit parah yang tidak mungkin sembuh, nek puasa malah jadi patine. Cukup bayar fidyah 1 mud 1 hari. 1 mud 1 hari. 1 mud itu kalau di Indonesia ini ada 2 pendapat. Satu mengatakan 1 mud 6 on, yang kedua 1 mud 7 on. Ya maka besok kalau zakat fitrah itu kan so'an min tamrin au sa'irin. 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Lagi hadisnya Pak, hadisnya enggak menyebut beras Pak. So'an min tamrin au sa'irin. Lah beras ngilmune siapa itu teori ulama. Kutil balad, makanan pokok. Kalau kita tekstual enggak sah zakat fitrah pakai beras. Wong hadisnya orang mau nih beras kok. Ya. Tapi ulama sepakat kutil balad, makanan pokok yang ada di daerah situ yang biasa dimanfaatkan maka boleh dipakai untuk zakat fitrah. Kembali tadi orang yang meriang yang parah, makdub yang nggak mungkin sembuh itu nggak puasa, cukup bayar 1 fidyah, 1 mud. Ya. Nah prakteknya Pak, zakat fitrah dengan fidyah beda Pak. Kalau zakat fitrah itu tidak diseyogiakan dengan lawuhnya, dengan lauknya. Tapi kalau bayar fidyah supaya dengan lawuhnya. Ini praktek sahabat Anas bin Malik. Sahabatnya Kanjeng Nabi riyin nalika piyambakipun sepuh mboten puasa, dia bayar fidyah 1 hari 1 mud plus lawuhnya. Ya, tinggal lawuh jenengan tiap hari napa? Ayam goreng, sate kambing, pecel lele, ya nek saben dina ayam geprek, pecel lele, apalagi gulai, ya yang diberikan pada mereka juga yang setara. Aja ngasih biasa sop kambing, sop sapi, singgo fidyah laweh sambel tempe bosok misalnya, itu enggak fair namanya. Nah, termasuk ini menarik Pak, baru kemarin ini Kementerian Agama ada edaran musim haji kemarin. Bagi jamaah haji yang manula, yang sudah sepuh sekali, itu tawaf ifadah dan sanginya boleh dibadalkan. Ini kasus menarik. Saya kemarin dengan Pak Joko itu di Mekah itu, ya, saya nggak tahu di Muhammadiyah ada yang dibatalkan nggak tawafnya itu. Ya, ini fatwa baru Pak, fatwa baru. Orang yang sakit sudah ada di Mekah lagi haji, tidak bisa melaksanakan tawaf secara mandiri, dia boleh dibadalkan. Alasannya ini ada fatwa dari ulama Mesir. Jangankan badal tawaf dan sangi, badal haji saja boleh. Tawaf kan bagian dari haji, badal haji segeluntung saja boleh, apalagi hanya tawaf saja. Saya nggak tahu di Aisyah kemarin ada yang dibatalkan atau tidak, tapi sudah ada kajian dari Kementerian Agama membolehkan bagi orang yang makdub sakit parah, tawafnya bisa dibadalkan. Lah deneng wukuf wukuf gampang kan. Maka di sana ada safari wukuf. Kan rumah sakit digawa karo mobil mlebu nang Arafah, balik maning wis sah.
Tapi kalau tawaf kan memerlukan tenaga yang luar biasa, maka bisa dibatalkan. Kembali kepada dispensasi orang yang tidak puasa, Bapak Ibu-ibu, wong sing kencot banget, karo ngelak banget situasinya, saat itu boleh tidak puasa. Tapi tetap harus nyarutang. Ya, ini sudah kajian fikih ya. Fikih itu ya berbeda. Ya. Fikih itu berbeda. Kalau nggak berbeda bukan fikih. Terus orang yang sepuh sekali bahasa anune apa ya? Sing tua banget apa jenengane bahasa Jawane, Pak? Pikun. Pikun itu enggak usah puasa, cukup bayar 1 fidyah 1 mud. Ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui itu juga boleh tidak puasa. Nggih. Itu dispensasi untuk tidak puasa, tapi tetap harus nyarutang. Yang terakhir pekerja berat. Pekerja berat boleh tidak puasa, tapi tetap harusnya di samping harus nyarutang, malam hari juga harus niat puasa. Pagi-pagi berangkat ke sawah, misalnya nyabet pari, bat-bet, suwe-suwe kunangan, nah, baru boleh medot. Di situ aja terus yong ngasuk arep nyabet agar ora puasa, buntelaken segasan gawe karo wedang seceret. Itu enggak benar kayak gitu. Saya kira itu Ibu dan Bapak, mungkin beberapa menit kita sharing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Monggo kami persilakan Pak, Ibu, ini 1-2 dari Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya? Ibu, Bapak? Boten? Cekap je? Cekap. Insyaallah mangke dipun sambung di anu sanes sedal, Pak Yai. Oke, kalau cukup terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpuasa. Semoga rampung sampai akhir bulan ini dan mudah-mudahan bisa menangi badan dan menangi puasa yang tahun depan. Allahumma amin. Makaten mbok bilih wonten atur ingkang boten pas, saestun mapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur agunging panuwun dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Dawamuddin Masder MAG ingkang sampun kersa paring tausiah. Mugi kula panjenengan saged